Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengembangkan energi terbarukan bersumber dari laut sedang dikembangkan di dunia. Indonesia, yang merupakan negara maritim dan memiliki potensi gelombang laut yang tinggi, ditambah lagi sekarang Indonesia juga sedang mengembangkan di bidang energi terbarukan, maka Ocean Wave Energy merupakan potensi yang sangat baik untuk Indonesia kembangkan. Next. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 Prelude membawakan judul Analysis of Suitable Location for the Development of Ocean Wave Energy in Indonesia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Advira Nafi Halidah, yang kedua ada Akmal Nagib, yang ketiga ada Denny Hartanto, yang keempat ada saya sendiri, Gemala Trihita, yang kelima ada Maulana Mahdi, yang keenam ada Maulidia, yang ketujuh ada Miguel, ada Rashid Siddiq, dan juga Sofia Iklil dan Widiantoro Surya. Adapun konten yang akan kita bahas dalam penjelasan kali ini, yang pertama adalah pengenalan tentang latar belakang dan juga apa itu renewable energy, dan dilanjutkan dengan difokuskan kepada topik yang kami bawakan, yaitu Ocean Wave Energy. Lalu kami juga menjelaskan tentang Indonesia Geographical Condition atau kondisi geografik Indonesia, tepatnya di Laut Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya saya Advira Nafi Halida dengan NNP akhir 008 akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Sebelum bergerak lebih dalam pada fokus kita, saya ingin kita semua untuk memikirkan kembali apa sih makna dari energi itu sendiri, atau apakah peran energi bagi kita selama ini. Secara singkat, tanpa energi kita tidak dapat melakukan apa-apa, bukan? Dan dalam rangka untuk bertahan hidup dalam jangka panjang, memiliki sumber energi yang reliable dan stable sangatlah penting. Saya yakin kita semua di sini sudah cukup tahu mengenai sumber energi kita dari tahun ke tahun, yaitu yang dominan yaitu fossil fuel atau yang bersumber dari fosil. Fossil fuel sudah menjadi bagian dari hidup kita yang tidak lagi terlepaskan. Dan apabila dikaitkan dengan isu terkini yaitu climate issues, rasa-rasanya apabila kita terus bergantung dengan fossil fuel, emisi gas akan terus meningkat dan hal ini tentunya akan berdampak buruk pada bumi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada figur ini, di sini kami sudah mengutip dari RFF atau Resources for the Future dari tahun 2021, bahwa natural gas yang mana salah satu dari fossil fuel itu terus meningkat dalam setiap scenarios. Bagaimanapun liquids including oil usage itu meningkat di central scenarios dan menurun di scenarios dengan high concern dan ambisi yang tinggi terhadap climate issues. Di sisi lain, renewable energy seperti nuklir dan juga hydropower menunjukkan peningkatan yang menjanjikan di bawah semua scenarios. Berdasarkan fenomena ini, bumi kita sudah terekspos dengan sebuah transisi yang baik atau sebuah masa depan yang baik, yaitu transisi dari unrenewable energy, energi tidak terbarukan, menuju renewable energy atau green energy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Nagib dengan nomor energi akhir 040. Selain maritim, perut dan gelombang laut menjadi salah satu sumber energi yang paling menguntungkan di Indonesia. Dan sebagai salah satu dengan negara berpenduduk paling padat di dunia, dalam upaya pemenuhan energi di negara Indonesia sendiri merupakan hal yang cukup menantang. Maka dari itu, kita perlu menemukan cara bagaimana memanfaatkan sumber energi dari laut tersebut untuk bantu memenuhi kebutuhan energi di negara ini sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, saya Sofia Eko Piasta dengan NRP akhir 005 akan menjelaskan mengenai ocean wave energy. Nah, sebelumnya krisis energi ini sudah diprediksi akan melanda dunia sejak tahun 2015. Hal ini akibat adanya kelangkaan minyak bumi, namun kebutuhan energi itu tetap terus meningkat. Nah, untuk itu perlu dilakukan sebuah terobosan untuk memanfaatkan energi selain dari energi tak terbarukan. Nah, contohnya adalah dengan memanfaatkan ocean wave energy. Informasi mengenai ocean wave energy untuk saat ini sangat mudah kita peroleh karena sudah banyak negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia. Nah, next slide, ada 3 macam energi di laut, yaitu yang pertama waves energy atau energi gelombang, yang kedua ada tidal energi atau energi pasang surut, dan ocean thermal energy atau energi panas laut. Salah satu energi yang paling dapat diandalkan dan dimanfaatkan di lautan adalah energi gelombang. Nah, untuk pengertian energi gelombang sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mati dengan NRP nomor 1. Lalu, apa itu ocean wave atau gelombang laut? Gelombang laut adalah salah satu fenomena alam yang terbentuk dari naik dan turunnya air secara perlahan, yang dimana dapat ditemukan di seluruh dunia. Lalu, bagaimana kondisi gelombang laut di Indonesia? Gelombang laut di Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai renewable energy. Ada beberapa gerakan gelombang lain di lautan, termasuk gelombang internal pasang surut dan gelombang tepi. Gelombang hanya akan berlaku untuk gelombang gravitasi permukaan dalam gelombang angin dengan rentang waktu 3 hingga 25 detik. Ombak di Indonesia merupakan sumber energi yang cukup besar. Gelombang laut adalah gerakan naik turun atau gulungan air. Energi gelombang dibangkitkan melalui energi alternatif, efek pergerakan dari fluktuasi tekanan udara yang disebabkan oleh pergerakan gelombang. Next. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rasa Sidik Irsyah, NRP 025. Selanjutnya itu adalah kondisi geografi dari Indonesia, khususnya lautan Indonesia. Next. Oke, sebelum kita bisa memanfaatkan energi dari ombak atau gelombang laut, tentu kita harus mencari terlebih dahulu daerah-daerah di Indonesia yang bisa kita gunakan, ya, yang sangat efisien untuk digunakan sebagai ocean wave energy ini. Nah, ada beberapa metode yang akan digunakan untuk mencari lokasi tersebut. Yang pertama yaitu adalah GIS, yaitu Geographic Information System, yaitu adalah GIS sendiri adalah program komputer yang di situ berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengecek dan menampilkan data dari posisi permukaan bumi. Nah, data-data yang sudah dikumpulkan itu akan dihubungkan, sehingga data yang telah dihubungkan tersebut dapat membantu kita untuk geospasial, morfologi laut, dan kondisi meteorologi dari daerah yang sedang kita teliti. Nah, yang selanjutnya adalah metode Sverdrup. Itu adalah sebuah transportasi kendaraan yang mana itu berfungsi sebagai dasar untuk teori sirkulasi laut skala besar oleh angin. Dari tentunya data yang dikumpulkan dengan Sverdrup itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode Bredge Shader, yaitu metode yang menggunakan faktor gesekan rendah untuk menentukan kurva pertumbuhan, yang mana dari kurva tersebut akan menjelaskan kondisi morfologi laut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Miguel Persinaga dengan NRP akhir 038, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lalu ada 3 wilayah yang dipilih dalam pengembangan ocean wave energy di Indonesia ini.
Yang pertama ada Meolaboh di Sumatera, lalu ada Kuta Selatan di Bali, dan juga ada Manokwari di Papua. Yang dimana masing-masing dari ketiga wilayah ini mewakili wilayah di Indonesia, yaitu bagian barat, tengah, dan juga timur. Dan di antara ketiga wilayah ini, Kuta Selatanlah yang memiliki energi terbesar, lalu diikuti oleh Manokwari dan juga Meolaboh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Denny Hartanto, NRP akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan ini. Bisa di next. Kesimpulan yang dapat diambil adalah lokasi yang dapat menjadi penghasil energi yang terbesar itu ada di Pulau Jawa, Bali, Lombok, sampai Flores dan Papua. Nah, lokasi yang terrekomendasi ini itu rata-rata berada di wilayah bagian timur Indonesia karena karakteristik lokasi yang ada di daerah tersebut yang sangat mendukung untuk penghasilan energi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Maulidia Afifa, NRP akhir 036. Ada beberapa referensi yang sudah kelompok kami dapatkan, yaitu yang pertama, AM Rizal MS Smith et al. Preliminary Study of Wave Energy Resource Assessment and its Seasonal Variation along the Southern Coast of Java, Bali, and Nusa Tenggara 2019. Yang kedua, Galvaroso Iza IA Marine Spatial Planning Approach to Select Suitable Arrays for Installing Wave Energy Converters on the Baseway Conventional Self by of Biscay, Coast Manage 2012-4111. Yang keempat, Irhas and Suryaningsih R 2014 Study on Wave Energy into Electricity in the South Coast of Yogyakarta, Indonesia, Yogyakarta Energy Procedure. Dan yang keempat, ASM 2011 Ocean Energy in RBMO Edenhofer IPCC Special Report on Renewable Energy Source and Climate Change Mitigation, Cambridge University Press. Dan yang terakhir, Munsi ND Bromwich 1985 is the North Atlantic in Spare Drop, the land di Pacific and Oceanography 1976 sampai 1880. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.